Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi di sharing sisi lain Edan Toys. Hari ini saya mau cerita soal perekrutan karyawan ya. Jadi meskipun bisa dibilang Edan Toys itu belum terlalu besar, kami memperlakukan atau menjalankan Edan Toys itu sebisa mungkin dengan sangat profesional. Karena kita berdua, saya dan Edi juga kan mantan karyawan di perusahaan ya. Sampai sekarang saya masih karyawan sih. Jadi kita itu sebisa mungkin apa yang pernah kita jalanin atau apa yang pernah kita rasakan di perusahaan tempat kita bekerja itu sebisa mungkin diadaptasikan ke usaha, ke Edan Toys yang kami jalankan. Contohnya misalkan dalam perekrutan karyawan. Nah, ketika kita mau merekrut karyawan itu kita juga melakukan apa yang dinamakan interview ya. Jadi interview itu mungkin tidak seprofesional di perusahaan yang pakai tes karakter, enggak seperti itu. Tapi mungkin lebih kepada tanya jawab yang sifatnya pengen tahu karakter dan motivasi dia supaya kita merasakan bahwa kita nggak merekrut orang yang salah gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit, dulu kita pernah interview orang atau calon karyawan yang ketika kita tanya, kamu pernah belanja online nggak di marketplace misalnya? Nah, pernah suatu kali ada yang berkomentar nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Menurut dia cukup ribet. Nah, orang seperti ini biasanya langsung kita tolak. Kenapa? Bayangkan kalau dia tidak pernah belanja online dan dia menganggap enteng atau menganggap remeh toko online, bagaimana mungkin dia bisa satu visi atau satu misi dalam menjalankan Edan Toys ini? Tuh. Jadi buat teman-teman, meskipun tokonya kecil atau belum ada karyawan, baru mau rekrut karyawan, interview itu penting. Kemudian juga kita di Edan Toys itu bisa dibilang rekrut karyawannya juga coba-coba ya, pakai feeling aja. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan atau potensi karyawan itu kalau kita tidak mencobanya. Dan kadang-kadang kita di Edan Toys juga melakukan apa yang namanya bongkar pasang. Jadi misalnya kita tahu nih kita mau rekrut customer service atau admin yang buat balesin orderan atau balesin chat atau sejenisnya seperti itu. Nah, kita biasa cobain dulu si A misalnya di posisi itu. Nah, kita kasih coba misalnya seminggu, 2 minggu, mampu nggak dia, capable nggak dia. Nah, kalau misalnya dia bisa menjalankannya dengan baik, merespon chat dengan baik, biasa kita teruskan. Tapi pernah juga kita pengalaman ya, dia kurang kompeten, kurang mampu lah. Akhirnya kita coba atau kita ganti dengan yang lain. Tuh. Atau misalnya ada juga pengalaman kita menempatkan dia di posisi bagian packing barang. Nah, seiring waktu kita lihat anaknya cukup gesit. Ya. Terus kita cobain gimana kalau dia dipindah posisinya di bagian penyediaan barang. Jadi dia yang ada orderan dia sediain. Nah, di bagian itu karena kegesitannya itu tadi. Nah, jadi bagi teman-teman yang rekrut karyawannya mungkin sudah beberapa orang, saya sarankan bongkar pasang. Jadi selain mengetahui potensi karyawan, kita juga mencoba buat mengedukasi karyawan ini supaya bisa menguasai beberapa hal. Jadi bukan satu orang di satu posisi untuk seterusnya, enggak. Kalau satu orang di satu posisi seterusnya begitu, jadinya anak ini jadi
kurang pinter ya, dan misalnya temennya di posisi lain lagi nggak masuk atau lagi cuti, dia nggak bisa gantiin karena dia udah terlalu lama, terlalu nyaman di posisi dia yang tadi. Tuh. Jadi salah satu fungsi rolling karyawan itu juga gitu. Karyawan harus menguasai beberapa keterampilan lah. Lebih bagus lagi kalau dia menguasai semuanya, misalnya bisa balesin chat, bisa packing juga, bisa cari barang juga, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau dia nggak bisa menguasai semuanya, paling nggak 2-3 bagian dia harus bisa. Kita kasih dia kesempatan untuk mencoba. Kita kasih dia kesempatan buat dia dan temennya ini berbagi peran, berbagi kerjaan. Nah, kemudian berikutnya lagi, saran saya yang kami juga jalankan di Edonters adalah kami sering melakukan yang namanya briefing atau brainstorming. Biasanya itu bisa 2 minggu sekali atau bahkan kadang seminggu sekali itu kita sediain waktu 30 menit sampai dengan 1 jam buat briefing, buat mengeluarkan unek-unek, buat sharing. Nah, ketika sharing ini juga kita memberikan kesempatan kepada mereka buat kasih ide, kasih masukan, menyumbangkan pemikirannya gitu. Jadi briefing ini sifatnya 2 arah, bukan cuma kami sebagai pemilik yang cuma ngomong terus, enggak. Mereka juga dikasih kesempatan buat ngomong gitu. Nah, mungkin ada unek-unek atau ada masalah atau ada ide dari mereka yang mereka mau ngomong nih, mau sampaikan, tapi nggak ada kesempatannya, nggak ada waktunya. Nah, disinilah di briefing ini kami bicarakan biasanya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya beberapa karyawan, cobalah melakukan apa yang sudah kami jalankan. Disesuaikanlah dengan toko teman-teman sekalian. Semoga saran ini bisa bermanfaat. Sukses buat teman-teman. Dadah.